Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun merasakan kekuatan besar melonjak di tubuhnya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Dengan kekuatanku saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh Dewa Bumi tingkat 9 biasa. Ketika aku mengolah tubuh hegemoni ruang waktu Orde ke-19 ke tahap penyelesaian, maka saya akan dapat benar-benar tak terkalahkan di bawah Dewa Bumi, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melepaskan indera ilahi dan memeriksa ranah Sen Subing dan yang lainnya dan menemukan bahwa Sen Subing, Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Xiao, Suezian, Ying Ying, dan Wuxin Sangshen sudah memasuki panggung Dewa Manusia kelas 7. Kecuali Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan Wei Kuan yang merupakan dewa kelas 5, semua gadis lainnya adalah dewa kelas 6 seperti Tan Yun. Kera Iblis Pembantai Surga dan Singa Naga Emas, sejak warisan Raja Naga Iblis dan Raja Naga Emas diluncurkan, kecepatan kultivasi kedua binatang suci telah meningkat secara dramatis, dan sekarang mereka adalah binatang suci kelas 7. Moer dan Tian Luo Long Qiongwang adalah binatang mitos kelas 6. 7 raja klan lainnya dan binatang suci Liger Xiaobai adalah binatang suci kelas 5. Tidak ada keraguan bahwa di antara semua binatang, Tan Yun adalah yang terkuat dalam tantangan lompatan. Adapun Wuxin Sangshen, Ying Ying, Sen Subing, Yukin, Tang Mengyi, Xiao, Suezian, Kera Setan Pembantai Surga, Naga Emas dan Singa-Singa, kekuatan mereka harus sebanding satu sama lain. Jika dikatakan bahwa di antara mereka, yang sedikit lebih kuat, secara alami adalah Dewa Wuxin, Sen Subing, Ying Ying, Singa Naga Emas, dan Kera Iblis Pembantai Surga. Dewa tertinggi Wuxin tidak pernah mati, tetapi wilayahnya baru saja mengalami kemunduran. Adapun Sen Subing dan Ying Ying, mereka dulunya adalah Dewa Raja Ruang dan Waktu dan Dewa-Dewa Klan Surgawi. Kedua putri berlatih latihan mereka sendiri di masa lalu, sekarang setelah mereka mulai berlatih lagi, mereka secara alami akrab dan mudah digunakan, meskipun Nangong Yukin mendapatkan seni pedang Hong Huang, yang diwarisi dari Dewa Penghancur Besar, Tang Mengyi mendapatkan Alkitab Nirvana, yang diwarisi dari Dewa Roh Kuno, si Hong Xiao mendapatkan pedang misterius Jiutian, yang diwarisi dari 9 surga mendalam dewa, dan Sue Zian mendapatkan mereka mewarisi seni pedang ilahi 5 elemen Xixia, tetapi latihan mereka, bagaimanapun, tidak diajarkan kepada mereka oleh 5 dewa. Oleh karena itu, kekuatan mereka sekarang sedikit lebih rendah daripada Sen Subing, Ying Ying, Wuxin Sangshen, Singa Naga Emas, dan Kera Surgawi. Selain itu, dalam jutaan tahun sebelum kematian Tan Yun yang disebut 12 jenderal besar di bawah komandonya tidak termasuk Dewa Roh Kuno, Dewa Mendalam 9 Surga, dan Dewa Mendalam Xixia. Karena ketiga dewa ini tumbang saat menemani Tan Yun berperang melawan iblis di luar alam. Pada saat itu, setelah jatuhnya 3 dewa utama, ada 3 dewa pengganti, Pangu, Monyet Bermata Satu, dan Buddha Iblis. Ketika Tan Yun memeriksa ranah semua orang, dia menemukan bahwa semua orang telah selesai meminum pil Dewa Manusia terbaik dan memurnikan buah Dewa Manusia. Tan Yun mengirim transmisi suara ke semua orang, tunggu aku selama beberapa hari lagi, setelah aku menyelesaikan latihan tubuh hegemoni Hongmeng, kita akan meninggalkan jurang para dewa yang sengit, ucap Tan Yun. Saat berlatih tubuh dominasi ruang waktu, tiba-tiba, sebuah suara hormat terdengar di luar air terjun. Kunpeng Senior, Junior ini memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda, apakah Anda di dalam, ucap suara itu. Kunpeng Senior, ucap Tan Yun mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka matanya. Melalui air terjun, samar-samar terlihat bahwa 30 lelaki tua di langit berbintang melihat ke arah mereka sendiri dengan tatapan hormat. Melihat 30 orang, mata Tan Yun dipenuhi dengan sedikit kelicikan, dan dia berkata, Subing, keluar dan tangani, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun melihat sekilas bahwa ke-30 orang itu adalah bawahan San Suyun. Terutama pemimpin Fang Dong, Tan Yun ingat bahwa dia adalah Dewa Bumi tingkat 8 pada awalnya, tetapi sekarang dia adalah Dewa Bumi tingkat 9. Tan Yun berkata dengan bingung, Kunpeng Senior, mungkinkah Gua Suilian ini adalah Gua Kunpeng? Tidak mungkin, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkeringat dingin. Jika itu benar, maka hidupnya benar-benar cukup besar,
dan dia telah berlatih di sini untuk waktu yang lama tanpa bertemu Kunpeng. Ketika Tan Yun masih memiliki ketakutan, 30 orang di langit berbintang di atas air terjun juga ketakutan. Khawatir dia mengganggu Kunpeng bersayap emas, dia akan dibalas. Ketika Tan Yun dan Fang Dong sama-sama mengandung hantu, gadis berbaju emas, yang berada jauh di dalam kehampaan jutaan makhluk abadi, mengernyit pelan, dan berpikir dalam hati, apa yang dicari oleh ke-30 manusia ini, ucap gadis itu. Namun, selanjutnya untuk sesaat, mata indah gadis rok emas itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan seseorang benar-benar berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Dia mendengar melalui indera ilahinya bahwa sebuah suara keluar dari gua tirai air, dengan suara wanita yang dingin dan cantik, dewa secara alami ada di dalam. Ada apa? Ucap suara itu. Pada saat ini, di atas air terjun, Fang Dong dan yang lainnya sedang begitu ketakutan sehingga mereka tersandung, dan hampir melompat keluar dari kehampaan. Tidak, tidak ada. Suara Fang Dong belum selesai, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia bertanya dengan suara gemetar, Kunpeng senior, junior ini mengejar dan membunuh seorang pria, bolehkah saya bertanya, apakah kamu pernah melihatnya, apakah seseorang melewatimu, ucap Fang Dong. Di gua tirai air, Sen Subing telah muncul di samping Tan Yun pada saat ini, dan berkata dengan dingin, saya belum pernah melihat dewa ini. Oke, dewa ini akan beristirahat, saya akan memberi Anda 3 napas untuk meninggalkan tempat ini, jika tidak, aku akan meninggalkan hidupmu, ucap Subing. Mendengar ini, Fang Dong dan yang lainnya merasa semakin takut, secara alami, mereka tidak berani melepaskan indera spiritual mereka untuk diperiksa. Anda harus tahu bahwa memata-matai tindakan orang lain dengan kesadaran spiritual sering dianggap sebagai provokasi. Alasan mengapa Tan Yun meminta Sen Subing untuk berbicara dan memerintahkan semua orang untuk pergi bukan karena dia takut pada orang-orang ini, tetapi karena dia khawatir orang-orang ini tidak jauh dan ada orang kuat lainnya yang bersembunyi. Ya, junior itu mengganggu, Fang Dong dengan hormat berkata, junior akan pergi sekarang, ucap Fang Dong. Tepat ketika Fang Dong hendak pergi, sebuah suara yang tidak perlu dipertanyakan tiba-tiba terdengar di benaknya dan 29 orang tua lainnya. Kamu telah diejek, orang-orang di gua tirai air sama sekali bukan dewa. Dewa itu sekarang, aku perintahkan kamu untuk mencari tahu orang-orang yang berpura-pura menjadi dewa, musnahkan kalian semua manusia terkutuk, ucap gadis itu. Mendengar ini, 30 orang Fang Dong tertegun sejenak. Segera, mata Fang Dong menunjukkan cahaya terang, dan dia mengirim transmisi suara ke 29 orang lainnya. Dilihat dari nadanya, ini adalah Kunpeng bersayap emas, orang di dalam pasti suara wanita yang berpura-pura menjadi pembunuh tuan muda kedua, ucap Fang Dong. 29 orang mengangguk setuju, dan tiba-tiba melepaskan kesadaran mereka, mengalir ke air besar tirai gua melalui air terjun, ditemukan bahwa Tan Yun dan Sen Subing sedang berdiri di dalam gua. Anak sialan, kamulah yang membunuh tuan muda kedua kami, ucap Fang Dong. Setelah Fang Dong meraung, dia melambaikan tangannya dengan senyum jahat, kalian semua memberikannya kepadaku. Pria itu dibantai, dan wanita itu milikku, bunuh, ucal Fang Dong. 29 dewa bumi peringkat 8 dan orang tua, menyeringai, menawarkan senjata sihir satu demi satu, beberapa dipersenjatai dengan tombak, dan pedang, dan menukik ke arah air terjun di sisi lain. Fang Dong segera mengeluarkan jimat transmisi suara, dan berteriak dengan penuh semangat, Tuan muda tertua, pembunuhnya telah ditemukan, itu harusnya dewa manusia kelas 6, ucap Fang Dong. Segera setelah itu, ketika rune transmisi suara sering berfluktuasi, tawa liar Zhan Zuyun keluar, hahaha, bagus sekali. Aku bunuh untuk tuan muda ini, ucap Zhan Zuyun. Lapor kembali, tuan muda tertua, ada kabar baik lain, Fang Dong berkata dengan penuh semangat. Ada kecantikan yang menakjubkan di samping bocah itu, 3 poin lebih cantik dari kekasih tuan muda ketiga Bai Xuanqi, setelah budak tua ini membunuh pria itu. Bawa gadis itu padamu, ucap Fang Dong. Segera, suara tidak sopan Zhan Zuyun keluar dari rune transmisi suara. Oke, selama ini selesai. Aku akan melamar ayah untuk memasukkanmu ke dalam pameranku silsilah keluarga, ucap Zhan Zuyun. Mendengar ini, Fang Dong sangat bersemangat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, lelaki tua ini akan membuat rambut besar, aku akan membuat rambut besar. Sebelum Fang Dong bisa tertawa, adegan berikutnya membuat dia melebarkan matanya dan wajahnya sepucat kertas. Namun,
Ketika 29 Dewa Bumi kelas 8 memegang senjata ilahi dan baru saja terbang ke air terjun, Tan Yun berkata dengan tegas, sekelompok orang tua, semuanya mati untukku. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Bayangan itu muncul setelahnya, menjauh dari gua tirai air dan bergegas ke air terjun. Sosok itu melintas dari sisi 29 pria tua dengan kecepatan tinggi, dan kemudian melemparkan 29 pukulan. Setiap pukulan mengenai wajah seorang pria tua. Bang bang bang. Dalam sekejap, 29 bunga darah mekar di air terjun yang dingin, dan kemudian, 29 mayat tanpa kepala terbang keluar dari air terjun berlumuran darah, dan jatuh di udara. Di kolam air terjun yang dingin. Wosh! Seberkas cahaya putih, dengan percikan air, mengalir keluar dari air terjun dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap, itu muncul di depan Fang Dong dan berubah menjadi Tan Yun dengan jubah putih. Canggu, ucap Tan Yun berteriak keras. Excalibur pembunuh Hong Meng terbang keluar dari pikirannya. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan menebas ke arah tendangan voli Fang Dong. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Jika Tan Yun adalah seekor naga, Shen Subing adalah skala kebalikannya. Naga memiliki sisik terbalik, mereka akan mati jika Anda menyentuhnya. Sial, ucap. Fang Dong meraung serak pada kertas jimat transmisi suara di tangan kanannya sambil memegang pedang di tangan kanannya untuk memblokir. Tuan muda tertua, kekuatannya terlalu kuat, aku khawatir aku bukan lawannya, ucap Fang Dong. Fang Dong, kamu harus berdiri. Sebelum Zhan Zuyun selesai berbicara, Tan Yun meraung dengan marah, aku akan mengalahkan paru-parumu, aku akan memukulmu sebagai orang bodoh, ucap Tan Yun. Ketika pedang ilahi menebas pedang ilahi yang diblokir Fang Dong berteriak ngeri, pedang ilahi di tangannya terputus dengan paksa. Fang Dong melakukan tendangan voli ke belakang. Meskipun dia menghindari nasib buruk karena terbelah dua, alis dan tulang hidungnya terpotong. Aliran darah keluar dari hidungnya. Fang Dong tidak peduli untuk menyeka darah, jadi dia berbalik dan melarikan diri ke langit, berteriak, Kunpeng Senior, Junior ini adalah orang dari pameran Raja Dewa tertinggi kota. Tolong bantu saya, Junior pasti akan mendapat hadiah besar di masa depan. Dan Senior, selama Anda menangkap anak ini, Patriark kita pasti akan berterima kasih, ucap Fang Dong. Menurut pendapat Fang Dong, Kunpeng pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Tan Yun, yang mengejar Fang Dong, tertegun, sangat takut Kunpeng akan membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun siap menghadapi serangan balik yang putus asa setelah kedatangan Kunpeng. Namun, Tan Yun sangat jelas dalam pikirannya saat ini bahwa dia harus membunuh Fang Dong, jika tidak, begitu dia memberitahu Zhan Peng tentang penampilannya, dia tidak akan jauh dari kematian. Langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun berusaha mati-matian, memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, dan menebas ke arah punggung Fang Dong. Puci, Fang Dong Lingkong tidak bisa mengelak tepat waktu, lengan kanannya dipotong, dia meratap saat melarikan diri, dan ditangkap oleh Tan Yun, memotong kakinya. Ah, Senior Kunpeng, tolong bantu, anak ini membunuh tuan muda kedua kami Zanfu, selama kamu membunuhnya, Patriark kami pasti akan berterima kasih padamu. Pada saat itu, Patriark kami akan memberimu hadiah, ucap Fang Dong. Fang Dong yang kehilangan lengan dan kaki kanannya, jatuh ke dalam kehampaan sambil meminta bantuan. Tepat sebelumnya, gadis dengan rok emas berubah menjadi sinar emas dari langit di luar jutaan peri, dan melesat ke arah air terjun. Ketika Fang Dong meminta bantuan, gadis berbaju emas muncul 1 juta kaki di belakang Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba menoleh, melirik gadis itu, dan segera merasakan rambut di hatinya. Dia bisa melihat sekilas bahwa gadis di rok emas itu adalah binatang surgawi kelas 6. Sepertinya dia adalah Kunpeng bersayap emas, Tan Yun berpikir dalam hati. Kunpeng dikenal karena kecepatannya. Dengan ranahnya, bahkan seorang dewa suci kelas 5 mungkin tidak dapat mengimbangi kecepatan terbangnya, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun wajahnya pucat, jika gadis ini benar-benar ingin membunuhnya, dia akan sangat kurang beruntung hari ini. Tepat ketika Tan Yun memikirkan tindakan balasan di benaknya, gadis berbaju emas itu tidak bisa membantah, dan bergema di langit, manusia tercela, kamu tidak bisa membunuhnya, ucap gadis itu. Begitu kata-kata ini keluar, Fang Dong, yang jatuh ke dalam kehampaan, sangat bersemangat. Di sisi lain, Tan Yun ngeri. Kemudian, kata-kata gadis berbaju emas membuat Fang Dong merasa sangat putus asa seolah-olah dia berada di gua es.
Jangan terlalu senang, gadis dengan rok emas berkata dengan dingin. Dewa ini tidak akan membiarkan dia membunuhmu karena sang dewa ingin membunuhmu dengan tangannya sendiri, ucap gadis itu. Fang Dong panik dengan ingus dan air mata. Senior Kunpeng, mengapa, kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, ucap Fang Dong. Kenapa? Ucap gadis berbaju emas itu sepertinya memikirkan sesuatu, matanya penuh amarah, dan dia berkata dengan suara yang menyenangkan, karena kamu dari Zanpeng, maka kamu harus terkutuk, ucap gadis itu. Gadis berbaju emas menyapu Tan Yun dengan kecepatan tinggi, membalik telapak gioknya, dan mendorong telapak tangan ke arah Fang Dong yang jatuh ke dalam kehampaan. Bang! Crash! Seluruh tubuh Fang Dong terkoyak, meledak, dan jiwanya dimusnahkan dan mati. Mungkinkah dia memiliki dendam terhadap Zanpeng, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berpikir sendiri, gadis berbaju emas itu tiba-tiba muncul di depan Tan Yun. Kunpeng senior, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan bunuh junior secara tidak sengaja. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, sebelum junior, saya dikejar oleh mereka dan masuk ke gua Anda secara tidak sengaja. Mohon maafkan saya, ucap Tan Yun. Gadis dalam rok emas melihat Tan Yun, dia berkata dengan dingin, dewa ini tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, karena Anda mengatakan itu tidak disengaja, maka dewa ini tidak akan mempermalukan Anda, ucap Tan Yun. Terima kasih, ucap Tan Yun merasa lega. Namun, di saat berikutnya, aksi gadis berbaju emas itu mengejutkan Tan Yun. Kamu tidak peduli denganmu, tetapi wanita yang baru saja berpura-pura menjadi dewa harus mati, ucap gadis itu. Gadis dengan rok emas baru saja selesai berbicara, tetapi dia tidak melihat gerakan apapun. Tiba-tiba, kekuatan pengikat yang tak terlihat menyelimuti Sen Subing. Sen Subing tidak berdaya untuk melawan, tubuhnya terbang keluar dari air terjun tak terkendali, dan tergantung di depan gadis berbaju emas. Kunpeng senior, junior ini hanya berpura-pura menjadi kamu karena dorongan, ucap Subing. Dahi halus Sen Subing ditutupi dengan butiran keringat halus, dan dia berkata dengan ngeri. Gadis dengan rok emas berkata dengan dingin, tidak ada alasan yang dapat mengubah fakta bahwa kamu berpura-pura menjadi dewa. Kamu harus menderita sampai mati, ucap gadis itu. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, senior tolong pelan-pelan, ucap Tan Yun. Katakan saja satu kata lagi, dewa akan membunuhmu bersama-sama, ucap gadis itu. Gadis berbaju emas itu memandang Tan Yun, dan tiba-tiba berhenti, menatap pedang di tangan Tan Yun, mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, bertanya, pedang di tanganmu adalah pedang pembantaian Hongmeng, katakan yang sebenarnya, apa hubunganmu dengan penguasa tertinggi Hongmeng, mengapa kamu memiliki pedang ini, ucap gadis itu. Melihat Tan Yun yang tercengang, gadis berbaju emas itu berkata dengan tajam, apa yang ditanyakan dewa padamu, katakan yang sebenarnya, kalau tidak, aku akan membunuhnya, ucap gadis itu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berkata, hormati Kunpeng senior, sebelum junior menjawab pertanyaan Anda, bisakah Anda menjawab pertanyaan untuk junior, ucap Tan Yun. Ayo, kata gadis berok emas itu dengan tidak sabar. Kunpeng senior, dari nada bicaramu, apakah kamu menghormati tuan tertinggi Hongmeng, ucap Tan Yun bertanya dengan hati-hati. Mendengar ini, gadis berbaju emas itu sepertinya memikirkan sesuatu, matanya melembut, dan kemudian dia menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Yah, jika bukan karena tuan tertinggi Hongmeng, yang menyelamatkan orang tuaku saat itu, tidak akan ada aku, ucap gadis itu. Menyelamatkan orang tuamu, Hongmeng Supreme menyelamatkan orang tuamu, ucap Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, mencoba mengingat sesuatu. Mendengar nada tanya Tan Yun, gadis berbaju emas itu marah besar, nada apa yang kamu gunakan, mencari kematian, ucap gadis itu. Begitu suara itu jatuh, gadis berbaju emas itu mengangkat telapak gioknya. Ketika dia ingin membunuh Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu berteriak, jangan bunuh aku tahu orang tuamu, dan kamu adalah murid emas Kunpeng dari Kle Kunpeng, kan, Kle Kunpeng, benarkah, ucap Tan Yun. Mendengar ini, gadis berbaju emas melebarkan matanya yang indah, bagaimana kamu melihat bahwa dewa itu milik keluarga Kunpeng dengan mata emas, ucap gadis itu. Kemudian, gadis berbaju emas itu tiba-tiba menjadi murung, sudah lama sekali, karena orang tua dewa telah meninggal, bagaimana Anda benar-benar berani menipu dewa ini, Anda terkutuk, ucap gadis itu. Tan Yun buru-buru berkata, jangan lakukan itu, dengarkan penjelasan saya, ucap Tan Yun.
Dengan itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mendirikan penghalang kedap suara di atas air terjun, buru-buru berkata, dulu ketika saya tidak mati, saya bertemu sepasang kunpeng bermata emas dan diburu. Ketika mereka sekarat, saya membunuh orang-orang yang mengejar mereka, dan kemudian saya menyelamatkan mereka. Jika Anda adalah putri mereka, maka nama ayah Anda adalah Jing Xiong, dan nama ibumu adalah Jing Ke. Mereka tidak memiliki nama keluarga pada waktu itu, saya memberi mereka nama belakang keluargaku, karena aku dulu bernama Jing Yi, penguasa tertinggi Hongmeng, ucap Tan Yun. Mendengar ini, gadis berbaju emas itu memandang Tan Yun, matanya penuh kejutan, dan segera, dia berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa Anda tahu asal-usul nama keluarga orang tua saya, dan Anda dapat berpura-pura menjadi penguasa tertinggi Hongmeng dengan pedang pembunuh Hongmeng di tangan Anda, ucap gadis itu. Tidak masalah jika Anda tidak percaya, saya bisa tunjukkan gambar ingatannya, ucap Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan seberkas kekuatan suci berubah menjadi gambar dari kehampaan. Dalam gambar, dua kunpeng bermata emas besar dan terluka parah merangkak di depan Tan Yun, dengan hormat berkata, terima kasih Tuan Hongmeng atas penyelamatanmu. Biarkan kedua binatang itu bangkit dan berkata, kunpeng dibagi menjadi 6 klan, mata emasmu Kle Kunpeng, meskipun jumlahnya jarang, tetapi kekuatannya adalah yang pertama dari 6 Kle Kunpeng. Pada masa itu, leluhurmu, mengikuti yang tertinggi ini, berperang melawan pasukan iblis di luar wilayah, berhasil, tapi sayangnya mereka semua binasa satu demi satu. Aduh, Tan Yun menghela nafas, tetapi tidak melanjutkan, tetapi berkata, kamu Kle Kunpeng bermata emas yang telah membuat prestasi luar biasa dalam pertempuran, mulai sekarang, aku akan menganugerahkan kepadamu kunpeng bermata emas, nama keluarga adalah Jing. Mendengar ini, dua mata emas kunpeng, bersemangat, dan meneteskan air mata, karena mereka tahu bahwa di alam Dewa Hongmeng, tidak ada seorang pun kecuali Hongmeng Supreme yang diizinkan menggunakan nama keluarga ini. Bahawan Jing Xiong, bawahan Jing Ke, berterima kasih kepada Dewa tertinggi Hongmeng atas perhatianmu. Kedua kunpeng bermata emas bersujud di depan Tan Yun, air mata mengalir di mata mereka. Tidak ada hadiah, kata Tan Yun. Segera, gambar memori terputus. Pada saat ini, gadis dalam rok emas memandang Tan Yun, tubuhnya yang halus gemetar, dia berlutut di udara, dan tidak tahan untuk bersujud. Gadis kecil Jinglu, aku bersujud kepada dewa tertinggi, maafkan aku, ucap Jinglu. Tan Yun membungkuk, membantu Jinglu berdiri, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu lebih sopan, ucap Tan Yun. Terima kasih, Dewa tertinggi karena tidak membunuh, ucap Jinglu berkata dengan air mata di matanya yang indah. Tuan Agung, saya mendengar dari orang tua saya, Anda meninggal dalam reinkarnasi, jadi Anda masih hidup. Jika orang tua saya tahu, mereka akan sangat senang, ucap Jinglu. Tan Yun menghela nafas dan berkata, bagaimana orang tuamu mati, ucap Tan Yun. Lapor kepada Dewa tertinggi, Jinglu berkata dengan air mata, 2000 tahun yang lalu, orang tuaku meninggal dalam bencana itu, ucap Jinglu. Aduh, Tan Yun menghela nafas, dewa telah memberimu keluarga kunpeng dengan mata emas, dan yang lainnya 5 Kle Kunpeng tidak memiliki kekuatan gaib bawaan, demikian pula, ini juga sangat kejam terhadap kesengsaraan mata emas Kle Kunpeng Anda. Apa rencana Anda di masa depan, ucap Tan Yun. Bisakah aku, mengikutimu? Aku tidak ingin kembali ke Kunpeng Tianhai, ucap Jinglu. Melihat ekspresi gelisah Jinglu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tentu saja bisa, aku lemah sekarang, bersamamu, kau bisa melindungiku, ucap Tan Yun. Benarkah, ucap Jinglu tersenyum, senang, tanpa henti. Iya, Tan Yun berkata sambil tersenyum, dan, juga, tidak ada yang tahu identitasku, kamu bisa memanggilku kakak mulai sekarang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jinglu berkata dengan gembira, aku tidak sedang bermimpi, kan, bisakah aku menyebutmu kakak tertinggi, ucap Jinglu. Kamu tidak sedang bermimpi, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi serius, ingat, jangan sebut kata agung lagi, ucap Tan Yun. Baiklah, aku menulisnya, ucap Jinglu menganggukkan kepalanya dengan berat, lalu menatap Sen Subing dan bertanya, siapa kamu, ucap Jinglu. Aku kakak iparmu, ucap Sen Subing tersenyum. Aku sudah melihat kakak iparku, ucap Jinglu memanggil dengan manis. Setelah itu, Tan Yun dan kedua putrinya memasuki gua tirai air, membiarkan orang-orang dan binatang buas di Menara Lingqiao keluar, dan memperkenalkan Jinglu kepada semua orang.
Kerumunan dan binatang sangat bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa Jinglu adalah binatang surgawi kelas 6. Ini adalah pemukul yang kuat. Hehe, pada saat ini, Raja Tianluo Longqiong menggaruk kepalanya dan menatap Tan Yun. Tuan, mulai sekarang kita memiliki Jinglu di sisi kita, tidak bisakah kita berjalan menyamping di jurang para dewa yang ganas, ucap Raja Beruang. Hantu berkepala besar, ucap Tan Yun mencibir sudut mulutnya tanpa berkata-kata, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Untuk mencegah keluarga Zan yang kuat datang, kita harus meninggalkan jurang para dewa yang ganas sesegera mungkin, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu, cahaya terbang keluar dari gua tirai air, dan memberi isyarat, jimat transmisi suara naik dari air di kolam air terjun di bawah dan menelannya di tangannya. Jimat transmisi suara ini tertinggal setelah Fang Dong meninggal. Fang Dong, bicara, bagaimana situasi di sana sekarang? Pada saat ini, suara kecemasan Zhan Zuyun terdengar di istana transmisi suara. Suara Tan Yun berubah, menjadi suara lelaki tua Fang Dong, dan nadanya ketakutan. Tuan muda tertua, ini tidak baik, saya khawatir budak tua ini bukan lawan dari anak itu. Tuan muda tertua, apakah bala bantuan Zanfu kita sudah tiba, ucap Tan Yun. Segera, suara Zhan Zuyun terdengar lagi, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, Zhan Zi telah membawa orang, tepat di luar jurang para dewa yang ganas, ucap Zhan Zuyun. Mendengar ini, Tan Yun berpura-pura ketakutan dan terengah-engah, Tuan muda, pelayan tua ini khawatir, Zhan Zi bukan tandingan anak itu, dan juga, jangan khawatir, Zhan Zi juga membawa 200 dewa. Pada saat ini, di pintu keluar para dewa ganas, Zhan Zuyun tiba-tiba meraung, kamu bukan Fang Dong, ucap Zhan Zuyun. Kemudian, dari rune transmisi suara di tangan Zhan Zuyun, cibiran Tan Yun keluar. Sial, aku jelas bukan Fang Dong, dan kamu ingat, cepat atau lambat, aku akan meraih kepalamu dan menendang bola dengan tanganku sendiri, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, paru-paru Zhan Zuyun meledak karena marah, dan dia meraung pada rune sihir transmisi suara, dan berkata, nak, dengarkan aku dengan jelas. Aku, Tuan muda tertua, ada 5,5 orang suci yang menjaga pintu keluar jurang para dewa yang ganas, dan selanjutnya, akan ada 200 dewa memasuki jurang para dewa yang ganas, ya, biarkan tuan muda ini menunggu kematianmu, ucap Zhan Zuyun. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di rune transmisi suara lagi, begitukah, hidupku sangat sulit, jangan bicara omong kosong, kamu memiliki kemampuan. Bunuh saja aku, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, tidak ada lagi suara dari rune transmisi suara di tangan Zhan Zuyun. Aku sangat marah, ucap Zhan Zuyun berteriak marah. Tuan muda tertua tenangkan amarahnya, dia tidak memiliki bawahan. Dia tidak bisa terbang dengan sayapnya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tolong beritahu Tuan muda tertua, ucap Zhan Zi. Huci-huci, Zhan Zuyun mengambil napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata dengan wajah muram, Zhan Zi, kamu menemaniku untuk menjaga pintu keluar, dan 200 dewa lainnya. Semuanya mencari? Cari ingatan semua dewa cari seni jiwa lagi, ucap Zhan Zuyun. Mendengar itu, 200 dewa dari kelas 1 hingga 9. Setelah menerima perintah mereka, terbang ke jurang para dewa yang ganas. Pada saat yang sama, di air terjun timur di kedalaman jurang para dewa yang ganas, di dalam gua tirai air, kemarahan ditekan dan menakutkan. Semua orang tidak menyangka bahwa begitu banyak dewa akan datang. Itu saja, sebenarnya ada dewa suci kelas 5, semuanya. Jangan panik, ucap Yanyun. Setelah Tan Yun menghibur semua orang, matanya tertuju pada Jinglu. Kun Peng bagus dalam kecepatan, kamu terbang dengan seluruh kekuatanmu, dan kecepatanmu sebanding dengan dewa suci, ucap Tan Yun. Jinglu berpikir sejenak dan berkata, seharusnya sama dengan dewa suci. Orang-orang tidak berbeda, tetapi daya tahanku jauh lebih tirani daripada manusia, ucap Jinglu. Oke, sangat bagus Tan Yun berkata sambil mencibir. Jinglu, kamu membawa kami keluar dari jurang para dewa yang ganas. Maka tunjukkan bahwa Zhan Zi mungkin tidak dapat menyusulmu. Dan juga, ketika kamu melewati pintu keluar para dewa dan jurang yang ganas, dengarkan perintahku. Aku ingin melihat apakah ada kesempatan untuk membantai Zhan Zuyun, ucap Tan Yun. Jinglu mengangguk berat. Baiklah, baiklah, ucap Jinglu. Kemudian, Tan Yun membiarkan Shen Subing dan yang lainnya dan semua binatang memasuki Menara Ling Xiao. Pada saat ini, Menara Ling Xiao berubah menjadi seberkas cahaya. Dan setelah masuk ke telinga kanan Tan Yun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya,
Xiao Lu, mengapa kamu membenci Zhan Peng? Ucap Tan Yun. Jing Lu berkata, saudaraku, saya mendengar bahwa di masa lalu, setelah Anda melarikan diri kembali ke alam Dewa Hongmeng dengan cedera di alam semesta luar, pengawal Anda Zhan Peng yang mengungkapkan berita Anda kepada Raja Dewa Tertinggi, kemudian, memberitahu kabarmu kepada Ling Xia Tianzun yang mengkhianatimu. Itu juga orang yang tidak tahu berterima kasih yang memberitahu suaminya Chaos Tianzun di mana kamu bersembunyi. Jadi Chaos Tianzun menceritakan berita itu kepada tuannya. Si jalang itu, pada akhirnya, Supreme Chaos dan Supreme Si Yuan bergabung untuk membunuhmu, ucap Jing Lu. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.